Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du wa ibadullah. Alhamdulillah, para hadirin penonton, para jemaah yang dirahmatan dimuliakan oleh Allah. Bertemu lagi dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Insyaallah pada tayangan ini saya akan berbagi wawasan yang sangat penting, yaitu tentang tauhid. Sesungguhnya tauhid adalah ilmu tertinggi di dalam semua agama. Bagaimana Allah telah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 92, bahwasanya bermakna di situ setiap agama yang mengandung tauhid bertuhan kepada Allah, maka akulah Tuhanmu, Allah lah Tuhanmu. Di sini sangat jelas, apalagi kita wabil khusus agama Islam yang menjunjung tinggi ilmu tauhid itu pada peringkat pertama dalam rukun Islam. Berarti itulah yang wajib menjadi suatu kebutuhan pokok di dalam beribadah kepada Allah, dalam hidup kepada Allah, dalam bertuhan kepada Allah. Rumus tauhid adalah rumus yang menguasai sifatnya, seluruh sifat. Kita lihat dari jumlah daripada hurufnya saja sudah berjumlah 24 huruf. Berarti tauhid ini berjalan 24 jam. Seperti layaknya jantung juga berjalan 24 jam dan nyawa juga bergerak 24 jam. Siang dan malam. Di sini kita harus lebih mengerti lagi dan harus menggeliput potensi-potensi syahadat sebagai ilmu tertinggi. Tapi dalam tayangan ini saya akan berwawasan, mungkin dalam pengkajian ilmu tauhid ini mungkin akan bertahap tausiah saya, tahap 1, 2, 3, dan 4 dan selanjutnya. Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang membenarkan segalanya. Kalimatul haq, la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Kalimat hidup, kalimat hak, kalimat yang benar dari semua kalimat. Bahkan Allah katakan, fa'alam annahu afdalu zikri fa'alam annahu. Afdalnya sebuah zikir telah mengenalku. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah wa kalimatul haq. Disinilah kalau sudah kita paham mana kodrat syahadat yang harus didirikan, ini akan luas pengembangan. Karena apapun ibadah bisa diakhiri dengan la ilaha illallah, wajib. La ilaha illallah bisa menampung syariat, hakikat, thariqah, dan ma'rifat. Tapi dalam tayangan ini saya hanya mengingatkan dan menghimbau kita untuk mengingatkan kembali bahwasannya di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat yang wajib berdiri. Seperti kita pahami para hadirin dan para jemaah, syahadat berartikan dalam hukum hijaiyah, yaitu adalah menyatukan, menyatu. Nah, syahadat mengartikan sebuah makna. Syahadah artinya langsung. Syahadah mengartikan sebuah makna ahadah, kepada yang satu. Bagaimana kita langsung menyatukan diri kepada yang satu, menjadi satu. Tauhid antal hautu wa tauhudun. Tauhid itu menuju satu, bukan berhenti pada jumlah kurang daripada satu atau lebih daripada satu. Tidak berhenti di 2 dalam kaji, tidak berhenti 3, 4, 5 dan seterusnya. Tauhid adalah tarikatul ilallah, suatu perjalanan menuju Allah. Makanya dia di peringkat pertama. Mendirikan dalam peringkat kedua, mendirikan dalam tahap kedua,
Sholat dengan la ilaha illallah. Zakat dengan la ilaha illallah. Naik haji dengan la ilaha illallah. Melaksanakan ibadah haji. Semua rukun Islam dengan la ilaha illallah. Kalau tahu kunciannya, itulah dasar sebuah kebenaran. Bidalihi marifatul haq la ilaha illallah. Kebenaran semua dalil itu ada dalam kalimat la ilaha illallah. Baik, insyaallah kita akan menuju suatu ilmu tentang mendirikan syahadat di dalam sholat. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu dalam sebutan hijriahnya adalah 2 kalimat syahadat. Ini luas pengembangannya. Kalau kalimat syahadat mengartikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat tauhid yang tidak terputus, maka dia akan menjadi 2 kali pada rukun, pada syahadat pertama dan syahadat kedua di dalam sholat. Kalau ternyata dalam sholat ada 1 kali syahadat, contohnya di dalam 2 rakaat, maka syahadatnya adalah tauhidun wa tauhid. Jadi satulah sebuah tauhid tadi. Maka syahadat ini jatuh kepada kodrat, 1 ucapan. Berarti 1 kalimat syahadat itu artinya asyhadu an la ilaha illallah pecah menjadi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetap dia jadi 2 kalimat syahadat. Tapi kalau jatuh dalam rukun dan rakaat, dia akan menjadi 2 kali berulang, yaitu syahadat pertama, yang kedua adalah syahadat terakhir, yang kedua adalah syahadat pada tahiyat akhir. Tahiyat awal itu adalah yang pertama kalau jatuh ke dalam rukun dan rakaat. Tapi kalau jatuh ke dalam 2 rakaat 1 syahadat, dia akan menjadi 2 kali kodrat. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Tetap 2 kali. Nah, di dalam hal ini, dengan kita paham 2 kalimat syahadat tadi telah terkumandang di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir, maka kembali ingat kapasitas ma'rifatullah itu adalah la ilaha illallah, dan ma'rifatul ruh itu adalah Muhammad Rasulullah. Artinya la ilaha illallah sifat kehambaan bagi Allah, Muhammad Rasulullah adalah sifat keumatan bagi Rasulullah. Dalam hal ini, kalau di tahiyat awal kita telah mendirikan syahadat dengan memunculkan salawat sesudah syahadat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti dia telah menuju marifatul ruh, keumatan, mendirikan sifat Allah dalam sifat keumatan. Umat menyatu dengan Allah. Siapa umat? Itulah yang ifa'alus sholah, yang mengikuti gerakan sholat. Tetapi kalau dia yang kedua pada tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, telunjuk tidak bergerak, tetap pada 1 titik. Tetap pada 1 titik. Nah, disinilah bahwasannya di sini penetapan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah itu adalah 1 wujud. Wujud Allah mawujud Muhammad dalam 1 kodrat. Jadi disinilah untuk bertajalinya, bertajali Allah kepada diri pada tahiyat awal, bertajali Allah kepada sekalian alam dalam sebutan rahmatan Rabbil alamin wa rahmatan ala rabbi alal alamin. Artinya kalau Allah Tuhan dari semesta alam, ada penyampaian haknya pada tahiyat akhir, dan penyampaian hak diri Allah terhadap diri seseorang ada pada tahiyat awal. Nah, disinilah para hadirin sekalian menempatkan posisi syahadat tadi. Kalau di tahiyat awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, setelah kita lihat apa yang kita baca, bagaimana wujud syahadat pada rakaat pada tahiyat awal, maka hakikat daripada itu mengartikan kebersamaan Allah pada diri atau mawujudnya Allah pada diri, yaitu mawujudnya wujud pada Muhammad. Dari situ An-Nazir Adam akan
nyata pada diri. Nah, jadi setelah tauhid ilahiyahnya, ilahinasnya itu ada pada tahiyat awal. Nah, di sini baru kita lihat bahwasannya di tahiyat akhir, disinilah Rabbil Alamin. Disinilah Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah semuanya, dan inilah dialah semuanya, tidak ada lain selain dari dia semata, telunjuk tidak bergerak sama sekali. Kemarin dalam hal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada tahiyat awal, jelas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sifat Allah menuju Muhammad dalam mewujudnya pada diri. Tetapi di tahiyat akhir tidak bergerak lagi telunjuk membentuk huruf alif, tetapi diam dalam satu titik wujud. Titik wujud. Nah, disinilah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada pergerakan, tapi di tahiyat awal asyhadu la ilaha wa asyhadu anna Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bergerak dia pada maknawiyah, berhenti dari kolbi menuju manawiyah, bahwasannya telah naik sifat salabiyah menuju sifat manawiyahnya. Tapi di tahiyat akhir dialah semata-mata. Nah, disinilah bahwasan kita paham bahwasannya syahadat ini adalah tajaliullah pada tahiyat awal, tajali sirullah pada tahiyat akhir. Jadi jangan kita membaca tapi tidak menyatakan ketauhidan kita kepada Allah dengan jalan hakikat seperti yang saya terangkan tadi. Insya Allah, kalau umpamanya kita membaca tanpa menyaksikan, bukan fardu ain nama sholat kita. Disinilah para hadirin dan para jemaah semuanya, kita harus benar-benar memahami, harus benar-benar belajar. Pelaku sholat bukan hanya belajar menjalankan ibadah sholat tanpa mengerti siapa yang melaksanakan sholat pada diri kita. Inilah syahadat tadi. Akhirnya syahadat harus membuka kebenaran sebuah sholat. Nyatalah siapa dirimu dan nyatalah bagaimana kamu bertauhid dengan Allah. Dan nyatalah siapa Tuhanmu. Inilah syahadat dengan segala kodratnya di dalam sholat. Makanya dua kalimat syahadat. Satu kalimat la ilaha illallah bersifat tauhid Allah kepada diri. Dan satu kalimat lagi yaitu pada tahiyat akhir menyatakan Allah itu wa huwa ma'akum, dialah semuanya. Nah, disinilah perlu kita meyakini adanya titik dan adanya alif di dalam sholat kita. Alif pada tahiyat awal dalam syahadat mewujud Allah kepada Muhammad, tapi titik wujud berdiri sendiri di sini tahiyat akhir. Maka dikatakan duduk akhir itu adalah tumbadil, dialah satu, dialah wujud. Insya Allah belajar kita mendirikan syahadat pada sholat. Nanti kita akan urut semuanya, bagaimana syahadat dalam rukun yang lain, seperti rukun hajinya, mendirikan haji, apa haji dalam sholat, apa yang dimaksud haji dalam sholat, apa yang dimaksud berpuasa dalam sholat, apa yang dimaksud berzakat dalam sholat. Nah, inilah semua praktek itu ada di dalam sholat, bukan di luar sholat. Kalau di luar sholat, semua ibadah namanya sadiyah, tidak ada yang langsung. Tapi hanya sholat yang syahadah, yang langsung. Sahadat, sahadah, ahadah. Karena prosesnya, kebenarannya adalah tauhid. Nyata dia berhubungan dengan Allah. Tafrid, sudah dia bisa merasakan. Tajrid, dia sudah mengalami dalam memperjalankan. Ini kebenaran yang paling tinggi, yang wajib kita buktikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dalam tausiah pendek ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada arti umur hidup 1000 tahun kalau kita tidak beribadah dan kita tidak sholat. Kalau hidup hanya sekedar hidup, hewan di hutan juga hidup. Tapi kalau beribadah wajib yang tidak dimiliki semua umat. Disitulah letak perbedaan antara umat yang diciptakan, antara umat yang dijadikan. Insya Allah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.